Pernahkah Anda merasa tertinggal karena belum menemukan satu bidang yang benar-benar ingin ditekuni? Teman Anda sudah mengetahui cita-citanya sejak kecil. Ada yang sejak sekolah ingin menjadi dokter. Ada yang sudah yakin ingin menjadi pengusaha. Ada yang sejak muda berlatih dalam satu bidang dan tampak semakin ahli. Sementara Anda masih berpindah-pindah. Pernah mencoba menulis, lalu tertarik desain. Belajar bahasa, kemudian ingin memahami bisnis. Menyukai pendidikan, tetapi juga tertarik teknologi. Akhirnya muncul kekhawatiran. Mengapa aku tidak bisa fokus seperti orang lain? Apakah semua pengalaman ini hanya membuang waktu? Apakah aku terlambat menentukan masa depan? Dunia sering memberi kita satu pesan. Pilih bidangmu sejak dini. Fokus pada satu keahlian. Jangan terlalu banyak mencoba. Semakin cepat menjadi spesialis, semakin besar peluang untuk berhasil. Namun, bagaimana jika perjalanan yang berkelok-kelok tidak selalu menjadi kelemahan? Bagaimana jika pengalaman di berbagai bidang justru dapat menjadi modal untuk menghadapi dunia yang semakin rumit dan sulit diprediksi? Inilah gagasan utama buku Range karya David Epstein. Melalui kisah para atlet, seniman, musisi, ilmuwan, penemu, dan pekerja profesional, Epstein mempertanyakan anggapan bahwa keberhasilan selalu menuntut spesialisasi sejak dini. Dalam banyak bidang yang kompleks dan tidak dapat diprediksi, orang dengan pengalaman luas justru sering lebih kreatif, fleksibel, dan mampu melihat hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak sampai akhir, karena mungkin Anda bukan kehilangan arah. Mungkin Anda sedang mengumpulkan pengalaman yang suatu hari akan membentuk keunggulan unik Anda. 2 jalan menuju keunggulan. Bayangkan 2 anak yang sama-sama berbakat dalam olahraga. Anak pertama mulai berlatih satu cabang olahraga sejak usia sangat muda. Seluruh hidupnya diarahkan menuju bidang tersebut. Ia memiliki jadwal latihan khusus, pelatih pribadi, dan dukungan keluarga yang besar. Anak kedua menjalani perjalanan berbeda. Ia mencoba berbagai olahraga. Bermain sepak bola, bola basket, bulu tangkis, berenang. Baru setelah beberapa tahun, ia memutuskan satu cabang yang paling sesuai dengan kemampuan dan kepribadiannya. Siapa yang akan lebih berhasil? Kita mungkin langsung memilih anak pertama. Kisahnya terlihat lebih disiplin, terarah, dan meyakinkan. Buku Range membuka pembahasan dengan membandingkan jalan spesialisasi dini seperti Tiger Woods dengan perjalanan Roger Federer, yang semasa muda mencoba beragam olahraga sebelum akhirnya memusatkan perhatian pada tenis. Contoh tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa keunggulan tidak selalu lahir dari satu pola perkembangan yang sama. Pesannya bukan bahwa setiap orang harus mengikuti perjalanan Federer. Buku ini juga tidak mengatakan bahwa spesialisasi selalu buruk. Pesannya adalah, jangan menganggap satu jalan menuju keberhasilan berlaku untuk semua orang dan semua bidang. Ada keadaan ketika latihan khusus sejak dini memang sangat bermanfaat. Namun, ada pula bidang yang menuntut seseorang menjelajah, bereksperimen, dan memahami banyak hal sebelum menemukan arah yang tepat. Dunia yang teratur dan dunia yang tidak terduga. Ada lingkungan yang aturannya jelas. Pola yang sama terus berulang. Umpan balik dapat diperoleh dengan cepat. Kesalahan hari ini dapat langsung diperbaiki pada latihan berikutnya. Dalam lingkungan seperti itu, spesialisasi dan latihan terfokus dapat menghasilkan kemajuan besar. Namun, banyak persoalan kehidupan tidak bekerja seperti permainan yang memiliki aturan tetap. Dunia pekerjaan berubah. Teknologi berkembang. Kebutuhan masyarakat bergeser. Masalah dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, dan kehidupan sosial sering memiliki banyak penyebab yang saling berhubungan. Solusi yang berhasil kemarin belum tentu berhasil besok. Dalam lingkungan yang kompleks dan tidak terduga, kemampuan menghafal pola lama tidak selalu cukup. Kita membutuhkan keluasan berpikir, kemampuan menghubungkan pengetahuan dari berbagai bidang, dan keberanian menyesuaikan strategi. Buku Range menekankan bahwa generalis sering lebih siap dalam bidang-bidang semacam ini. Bayangkan seorang guru menghadapi murid yang kehilangan motivasi. Masalahnya mungkin bukan hanya metode mengajar. Bisa jadi berkaitan dengan kondisi keluarga, rasa percaya diri, lingkungan pertemanan, penggunaan teknologi, atau cara murid memandang masa depannya. Guru tersebut membutuhkan pengetahuan pendidikan. Namun, pemahaman psikologi, komunikasi, teknologi,
dan budaya remaja juga dapat membantunya. Masalah yang kompleks membutuhkan pandangan yang luas. Masa mencoba bukan masa yang terbuang. Salah satu gagasan penting dalam buku ini adalah sampling period, masa ketika seseorang mencoba berbagai kegiatan sebelum berkomitmen lebih dalam pada satu bidang. Masa mencoba sering dianggap sebagai tanda ketidakseriusan. Seseorang berganti jurusan, lalu dikatakan tidak konsisten. Mencoba beberapa pekerjaan, lalu dianggap tidak memiliki arah. Belajar berbagai keterampilan, lalu disebut tidak fokus. Padahal, proses mencoba dapat membantu kita menemukan kecocokan antara kemampuan, minat, kepribadian, dan lingkungan kerja. David Epstein menjelaskan bahwa kesempatan mencoba hal-hal baru dan membangun beragam keterampilan dapat menghasilkan perjalanan pribadi dan profesional yang lebih memuaskan. Bayangkan seseorang yang langsung memilih pekerjaan hanya karena tekanan lingkungan. Ia belum memahami kekuatan dirinya. Belum mengenal berbagai pilihan. Belum mengetahui kondisi kerja yang membuatnya berkembang. Beberapa tahun kemudian, ia mungkin merasa terjebak. Sebaliknya, orang yang pernah mencoba mengajar, menulis, mengelola kegiatan, dan membuat konten mungkin akhirnya menemukan bahwa dirinya paling cocok dalam bidang pendidikan digital. Pengalaman sebelumnya tidak hilang. Kemampuan mengajar membantunya menjelaskan. Pengalaman menulis memperkuat naskah. Kemampuan mengelola kegiatan membantunya menyusun proyek. Keahlian membuat konten membantunya menjangkau masyarakat. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai perjalanan acak akhirnya menjadi kombinasi yang sangat berharga. Terlambat memulai bukan berarti terlambat berhasil. Masyarakat sering memperlakukan kehidupan seperti perlombaan. Pada usia tertentu, kita harus sudah mengetahui tujuan. Pada usia tertentu, harus memiliki karir mapan. Harus mempunyai rumah. Harus menjadi ahli. Harus berhenti mencoba hal baru. Akibatnya, seseorang yang masih mencari arah merasa tertinggal. Padahal, setiap orang memiliki waktu perkembangan yang berbeda. Ada yang menemukan bidangnya sejak kecil. Ada yang baru menemukannya setelah kuliah. Ada pula yang berubah arah setelah bertahun-tahun bekerja. Buku Range menunjukkan bahwa banyak orang berprestasi justru menemukan jalan mereka lebih lambat, setelah menjelajahi beberapa minat dan pengalaman. Terlambat memulai memang memiliki tantangan. Kita mungkin harus belajar dari dasar. Mungkin merasa canggung menjadi pemula. Mungkin melihat orang yang lebih muda sudah jauh lebih mahir. Namun, orang yang memulai lebih lambat juga membawa sesuatu yang berbeda. Pengalaman hidup. Pengetahuan dari bidang lain. Kemampuan memahami masalah dari beberapa sudut. Dan kesadaran yang lebih matang mengenai alasan memilih bidang tersebut. Jangan mengukur perjalanan sendiri menggunakan jadwal kehidupan orang lain. Yang terpenting bukan seberapa cepat Anda memilih. Yang terpenting adalah seberapa baik pilihan itu sesuai dengan diri dan tujuan hidup Anda. Belajar yang sulit sering bertahan lebih lama. Kita biasanya menyukai pembelajaran yang terasa mudah. Materi dijelaskan dengan sederhana. Jawaban langsung diberikan. Latihan yang dikerjakan hampir sama dengan contoh. Kita merasa sudah memahami semuanya. Namun, rasa lancar tidak selalu sama dengan penguasaan yang mendalam. Buku Range menyoroti pentingnya kesulitan dalam proses belajar. Ujian, kesalahan, dan perjuangan mencari jawaban dapat terasa tidak nyaman, tetapi justru membantu seseorang belajar lebih kuat dibandingkan sekadar menerima jawaban secara langsung. Uraian resmi penerbit bahkan menekankan bahwa kegagalan dalam tes dapat menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bayangkan dua siswa. Siswa pertama selalu diberikan contoh lengkap sebelum menjawab soal. Siswa kedua diberi kesempatan mencoba, melakukan kesalahan, membandingkan beberapa cara, kemudian menerima penjelasan. Siswa pertama mungkin terlihat lebih cepat. Namun, siswa kedua belajar menghadapi kebingungan. Ia mengembangkan kemampuan mencari pola. Ia memahami bukan hanya jawaban, tetapi juga proses menemukan jawaban. Bagi guru, ini berarti pembelajaran tidak harus selalu membuat murid segera merasa pintar. Terkadang, tugas guru adalah menciptakan tantangan yang tepat agar murid belajar berpikir. Bagi pelajar, ini berarti kesulitan bukan otomatis tanda ketidakmampuan. Kesulitan dapat menjadi tanda bahwa otak sedang bekerja membangun pemahaman baru. Kekuatan menghubungkan berbagai bidang. Orang dengan pengalaman luas memiliki banyak pola di dalam pikirannya. Ketika menghadapi masalah baru,
ia dapat mengambil gagasan dari bidang lain. Seorang guru yang memahami seni bercerita dapat membuat pelajaran lebih hidup. Seorang pengusaha yang mempelajari psikologi dapat memahami kebutuhan pelanggan. Seorang ahli teknologi yang memahami etika dapat mempertimbangkan dampak sosial produknya. Seorang penulis yang mempelajari sejarah dapat melihat persoalan hari ini melalui perjalanan masa lalu. Inovasi sering muncul bukan hanya karena seseorang menggali semakin dalam pada satu tempat, tetapi karena ia membawa sesuatu dari tempat lain. Menurut uraian resmi Range, para penemu yang berpengaruh sering bekerja melintasi berbagai wilayah pengetahuan, bukan hanya memperdalam satu bidang secara sempit. Generalis juga cenderung mampu membangun hubungan yang tidak mudah terlihat oleh rekan yang sangat terspesialisasi. Bayangkan dua ruang yang selama ini terpisah. Satu ruang berisi pendidikan. Ruang lain berisi permainan digital. Seseorang yang mengenal keduanya mungkin menciptakan metode pembelajaran berbasis permainan. Orang yang hanya berada dalam satu ruang mungkin tidak melihat kemungkinan tersebut. Pengalaman luas memberi kita lebih banyak bahan untuk membentuk kombinasi baru. Berhenti tidak selalu berarti menyerah. Kita sering mendapat nasihat. Jangan pernah berhenti. Teruskan apapun yang terjadi. Nasihat ini dapat membantu ketika kita sedang menghadapi kesulitan sementara. Namun, bertahan pada jalur yang salah juga memiliki biaya. Waktu terus berjalan. Energi habis. Kesempatan lain terlewat. Buku Range mengajak kita melihat bahwa berhenti dari sesuatu yang tidak cocok tidak selalu berarti lemah. Dalam beberapa keadaan, mencoba lalu meninggalkan sebuah jalur membantu seseorang menemukan pekerjaan atau kehidupan yang lebih sesuai. Kita perlu membedakan antara menyerah karena prosesnya sulit dan berhenti karena telah memperoleh informasi baru. Jika Anda baru belajar selama 1 minggu kemudian berhenti karena belum mahir, mungkin Anda perlu bertahan. Namun, jika telah mencoba dengan serius, mengevaluasi diri, dan memahami bahwa bidang tersebut tidak sesuai dengan nilai serta kekuatan Anda, berpindah arah bisa menjadi keputusan yang bijaksana. Pengalaman itu tetap tidak sia-sia. Anda membawa keterampilan, jaringan, pelajaran, dan pemahaman baru menuju perjalanan berikutnya. Pelajaran untuk pelajar. Bagi pelajar, buku ini menyampaikan bahwa Anda tidak harus mempunyai seluruh jawaban tentang masa depan sekarang juga. Gunakan masa belajar untuk mengeksplorasi. Baca berbagai tema. Ikuti kegiatan yang berbeda. Coba menulis, berbicara, berorganisasi, membuat proyek, berolahraga, dan mempelajari teknologi. Bukan berarti Anda harus mengerjakan semuanya selamanya. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi mengenai diri sendiri. Perhatikan kegiatan yang membuat Anda ingin terus belajar. Perhatikan masalah yang membuat Anda tertarik mencari solusi. Perhatikan jenis lingkungan yang membuat Anda berkembang. Jangan hanya memilih jurusan karena terlihat bergengsi. Carilah kesesuaian antara kemampuan, minat, nilai hidup, dan kebutuhan masyarakat. Pelajaran untuk guru dan orang tua. Bagi guru dan orang tua, jangan terlalu cepat memberi label kepada anak. Dia anak bahasa. Dia tidak berbakat matematika. Dia hanya cocok dalam olahraga. Label dapat membuat anak merasa harus tinggal di satu kotak. Berikan mereka kesempatan mencoba. Tidak semua kegiatan harus menghasilkan prestasi. Sebagian pengalaman diperlukan untuk membantu anak mengenal diri. Anak yang mencoba musik mungkin tidak menjadi musisi. Namun, ia belajar disiplin dan mendengarkan. Anak yang mengikuti olahraga mungkin tidak menjadi atlet. Namun, ia belajar bekerja sama dan menghadapi kekalahan. Anak yang mencoba drama mungkin tidak menjadi aktor. Namun, ia membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Hasil sebuah pengalaman tidak selalu terlihat dari profesi akhir yang dipilih. Pelajaran untuk pekerja. Bagi pekerja, jangan meremehkan kemampuan yang diperoleh dari perjalanan sebelumnya. Mungkin pekerjaan lama terlihat tidak berkaitan dengan pekerjaan sekarang. Namun, pengalaman pelayanan pelanggan dapat membantu seorang pemimpin memahami manusia. Pengalaman mengajar dapat membantu seorang manajer menjelaskan arahan. Pengalaman organisasi dapat membantu seseorang mengelola proyek. Pengalaman menulis dapat membantu hampir semua profesi menyampaikan gagasan dengan jelas. Buatlah daftar keterampilan yang Anda peroleh dari setiap pengalaman. Tanyakan, bagaimana keterampilan ini dapat dipindahkan ke bidang lain? Karir tidak selalu berbentuk tangga lurus. Kadang-kadang ia lebih menyerupai jaringan jalan.
Kita bergerak ke samping, mundur sebentar, mencoba jalur baru, lalu menemukan arah yang sebelumnya tidak terlihat. Langkah praktis membangun range. Mulailah dengan 5 langkah sederhana. Pertama, pilih satu bidang utama yang sedang Anda tekuni. Anda tetap membutuhkan kedalaman. Range bukan alasan untuk terus berpindah tanpa belajar dengan serius. Kedua, pelajari satu bidang pendukung yang berbeda. Seorang guru dapat belajar desain. Seorang penulis dapat mempelajari psikologi. Seorang pengusaha dapat belajar sejarah. Ketiga, buat proyek yang menggabungkan keduanya. Jangan hanya mengumpulkan pengetahuan. Gunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu. Keempat, evaluasi kecocokan. Setelah menjalani sebuah kegiatan, tanyakan. Apakah aku ingin terus berkembang di sini? Apa yang kupelajari mengenai diriku? Kelima, jangan takut menjadi pemula. Menjadi pemula bukan penurunan harga diri. Itu adalah harga untuk memperluas kemampuan. Penutup. Pelajaran terbesar dari buku Range bukan bahwa spesialis tidak diperlukan. Dunia tetap membutuhkan dokter ahli, ilmuwan, teknisi, guru, dan profesional yang memahami bidangnya secara mendalam. Namun, buku ini mengingatkan bahwa kedalaman bukan satu-satunya sumber keunggulan. Dalam dunia yang berubah cepat dan penuh persoalan baru, kita juga membutuhkan orang yang mampu melihat gambaran luas. Orang yang dapat menghubungkan gagasan. Belajar dari berbagai pengalaman. Beradaptasi ketika aturan berubah. Dan membawa pengetahuan dari satu bidang untuk menyelesaikan masalah di bidang lain. Jadi, jangan malu jika perjalanan Anda tidak lurus. Jangan merasa seluruh percobaan sebelumnya adalah kegagalan. Mungkin Anda belum tersesat. Mungkin Anda sedang membangun range. Setiap buku yang dibaca. Setiap pekerjaan yang dijalani. Setiap keterampilan yang dipelajari. Setiap jalur yang dicoba. Semuanya dapat menjadi bagian dari kombinasi unik yang tidak dimiliki orang lain. Anda tidak harus menjadi ahli dalam semua hal. Namun, Anda dapat menjadi seseorang yang cukup luas untuk melihat hubungan dan cukup dalam untuk menghasilkan sesuatu yang berarti. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind baca buku. Tuliskan di kolom komentar. Pengalaman atau keterampilan apa yang dahulu Anda anggap tidak berguna, tetapi ternyata membantu kehidupan Anda sekarang? Tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa terlambat atau kehilangan arah. Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya. Jelajahi lebih luas, hubungkan pengalamanmu, dan naikkan level hidupmu.